Selamat datang di Bibit Baca Head Comment. Tepuk tangan semuanya. Silakan perkenalkan diri kalian. Oke, halo teman-teman. Kita balik lagi lah ya. Harusnya udah ketemu beberapa kali. Namaku Raymond, financial mentor dari Bibit masih. Dan aku Ricky, juga financial mentor Bibit. Ya, udah ketemu banyak lah ya. Ini udah video kesekian kalinya, dimana teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Bibit. Hari ini kalian akan dibacakan head comment yang sudah dikumpulkan oleh tim Bibit. Untuk kalian jawab atau mungkin kalian marahi juga boleh. Males minus mulu, apalagi pilih yang syariah, kecil banget. Ini kayaknya komen dari yang nggak pernah ikut kelas Bibit Academy nih, Ki. Betul. Benar nggak? Ya kan? Karena kalau misalnya minus ya wajar lah ya, karena apalagi kalau di reksadana seperti reksadana obligasi, saham ataupun campuran. Jadi kayaknya minus tuh hal yang wajar. Terus kalau ngomongin syariah yang kecil, kira-kira gimana, Ki, menurut lo, Ki? Ini tergantung ya. Kecil besar sebenarnya tergantung. Karena kalau syariah kan memang nggak bisa masuk ke bisnis-bisnis konvensional. Mungkin bisa lebih kecil daripada yang konvensional, tapi belum tentu juga sih, Kak. Benar. Bisa aja lebih besar. Makanya besar ya. kecil itu relatif lah. Benar. Bang Dedi, saya juga mau investasi di Bibit. Saya di Timur Leste tapi apakah bisa? Bantu saya dong. Sebenarnya bisa ya, Kak ya. Nggak ada masalah sih ya, Nggak mau ada dimanapun, masalah. karena kan semua bisa dilakukan online kan. Bener. Online, bahkan dari registrasi sampai transaksi pun kita cuma butuh smartphone aja. Jadi masalahnya mungkin akan lebih jelas kalau bukan di Timor Leste, tapi kalau nggak punya handphone gitu kali ya. Kalau nggak punya internet Nggak dan punya handphone, internet, bener. benar. Ya. Kalau nggak kan bisa pakai komputer PC juga masih bisa, laptop juga masih bisa. Bahkan ke warnet juga bisa, Kak. Kalau misalnya Masih ada warnet ya? Nggak tahu Ada. aku ya. Kalau misalnya ke warnet juga bisa, tapi yang penting ada internet untuk connect ke website atau bisa download aplikasi Bibit dan semuanya bisa tuh. Bener kata Kak Raymond, bisa registrasi online, semuanya serba online dan juga transaksinya juga online. Hati-hati kalau menyangkut investasi, sekalipun berizin tetap beresiko, termasuk pemberi rekomendasi. Pada dasarnya para investor tidak akan tahu mana dananya yang disetor diputar. Jika bermasalah, semua akan terseret. Ini panjang ya. Apa tadi? Yang ketangkap adalah tadi benar, aku setuju banget kalau investasi itu tetap ada resikonya ya. Ya, karena hati-hati kalau teman-teman dapat tawaran investasi yang nggak ada risiko sama sekali. Nah, itu biasanya bisa jadi mengarah ke yang enggak. Nah, karena yang aku tahu memang investasi itu sekalipun reksadana pasar uang tetap ada resikonya, bener ya, Ki? Bener. Ya kan, walaupun resikonya itu mungkin diukur ada yang kecil, ada yang sedang gitu ya, ada juga yang resikonya besar gitu. Terus kalau misalnya tadi ada komen juga mengenai kita nggak tahu nih dananya diputar kemana. Nah, mungkin ada baiknya buat teman-teman yang investasi itu harus tahu juga ya gimana sih cara investasi ini bekerja. Kalau reksadana kan jelas kita tahu kalau ketika kita beli satu produk nanti itu akan dikelola sama manajer investasi dan dibelikan aset-aset yang ada di pasar modal, entah itu deposito, obligasi ataupun saham. Jadi harusnya kalau reksadana jelas sih kalau menurutku. Jelas sih. Jadi kalau saran aku sih teman-teman yang masih belum ngerti, karena reksadana ini diawasi langsung oleh OJK dan juga ada rules regulasi dari OJK. Saran aku buat teman-teman yang masih belum ngerti, ikut kelasnya, kelas Bibit Academy, dan juga subscribe di YouTube-nya Bibit tentunya, karena ada banyak pembelajaran-pembelajaran di mana teman-teman jadi bisa tahu tuh yang tadi Kak Raymond bilang ya, diputerin dananya kemana sih? Nah, itu semuanya bisa dicari tahu. Jadi belajar supaya lebih tahu dan bisa berinvestasi. Oke, komen berikutnya. Mas Dedi, aku dulu pernah ikut di Bibit, investasi 1 juta tapi hilang begitu saja. Saya dulu ada di grup Telegram Bibit. Kalau misalkan investasi 1 juta terus tiba-tiba hilang sih kayaknya nggak mungkin. Kalau memang benar-benar ke reksadana. Pertanyaannya mungkin grup Telegram Bibit yang mana dulu? Nah, bener nih, grup Telegram Bibit, karena ada banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memakai nama Bibit secara sembarangan dan melakukan penipuan.
Ya. benar. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau benar-benar hilang berarti itu adalah tindakan penipuan. Karena kalau reksadana secara realnya sangat jarang sih ya. Belum. Kayaknya kalau misalnya hilang semua nggak mungkin lah ya, Iya, maksudnya. hilang Tapi semua. kalau penurunan gitu ya, misalnya sampai uangnya minus berapa persen itu mungkin banget. Tapi kalau sampai hilang semua gitu ya, kita harus cari tahu dulu sebenarnya itu bener apa enggak nih. Kalian masuknya bener nggak ke aplikasi Bibit, atau kalian Telegram Bibit yang ya kita nggak tahu kebenarannya, karena Bibit hanya ada 2 Telegram channel lagi ya. Betul, betul. Dan 1 yang lewat aplikasi. Jadi semuanya lewat aplikasi itu, teman-teman. Jadi jangan masuk takutnya diundang dan ternyata salah. Mendingan lewat aplikasi supaya lebih aman. Betul. Pastikan melalui jalur resmi lah. Jalur resmi, bener. Yang namanya aplikasi pinjol mah sama aja semua. Wah, ini salah nih ya. Karena Bibit bukan aplikasi pinjol kan ya? Betul nggak? Bukan pinjol. Pinjol itu kan pinjaman online ya. Ya, betul. Bibit bukan. Nah, mungkin di sini juga sekalian kita coba tegaskan dan klarifikasi juga ya teman-teman ya. Buat di sini mungkin masih ada yang mengira Bibit adalah aplikasi untuk meminjam dana. Nah, Bibit sendiri kalau kalian lihat dari video-video sebelumnya kita pernah buat gitu ya, yang ada di YouTube Bibit, kita udah pernah jelaskan kalau Bibit adalah aplikasi investasi reksadana. Dan reksadana ini jelas adalah produk investasi pasar modal. Yes. Gitu. Jadi kalau misalnya Bibit adalah pinjol, nah kita bedakan. Pinjol itu kan berarti kan kita meminjam dana nih dari aplikasi. Tapi kalau kita investasi di aplikasinya, itu kan 2 hal yang berbeda. Benar. Dan kalau misalkan ada yang melihat bahwa di pinjaman online ini atau di pinjol ini ada nama Bibit, ya mungkin itu salah satunya menyalahgunakan nama gitu loh, atau bukan Bibitnya kita gitu. Benar. Bibitnya yang ini yang resmi adalah untuk aplikasi reksadana. Yap. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Nggak bakal percaya buat transfer duit ke Bibit. Mending mikir-mikir dulu dah. Transfer duit ke Bibit. Sebenarnya Bibit nggak nyimpen dana kan ya. Jadi Bibit itu nggak menyimpan dana. Kalau transfer uang ke Bibit berarti memang salah sih. Harusnya transfer uangnya melalui aplikasi yang resmi, aplikasi Bibit yang resmi itu hanya melalui Bibit. Karena uangnya teman-teman atau uangnya investor akan disimpan di bank kustodian ya kayak. Ya, jadi hati-hati kalau misalnya ada yang mengatasnamakan Bibit terus nyuruh transfernya ke rekening pribadi. Karena Bibit nggak pakai rekening pribadi ya. Jadi kalau kalian beli reksadana, kalian beli dan langsung bayar sesuai dengan metode pembayaran yang kalian pilih, dan itu transfernya jelas atas nama kalian. Yes. Enak bener. Ntar tiba-tiba tutup aja kantornya. Bingung tuh duit hilang. Nah, ini sama kayak pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita selalu dapat ya. Iya. Kalau Bibit tutup, itu nanti nasib investor gimana? Nah, mungkin jelasin sedikit, Ki. Nah, Bibit itu sebenarnya adalah APER, Kak. Ya kan, agen penjual efek reksadana, di mana menghubungkan investor dengan manajer investasi. Jadi di Bibit bisa pilih banyak manajer investasi tuh. Tapi kalau misalkan ternyata tutup, nah uang teman-teman itu nggak ada di Bibit. Uang teman-teman aman di bank kustodian dan semuanya tercatat di KASE. Ya, bener ya? betul. Jadi teman-teman bisa lihat dana yang terdaftar, dana yang tersimpan itu di bank kustodian ada berapa banyak. Nah, biasanya itu diawasi dan diatur langsung sama OJK tuh. Yap, jadi nggak perlu khawatir. Aku tambahin sedikit. Jadi kalau teman-teman misalnya nih ya, amit-amit yang kita nggak mau ya, Bibit misalnya harus nggak ada lagi, berarti teman-teman tetap menjadi pemilik sah dari reksadananya, dan teman-teman nanti tetap bisa klaim ke manajer investasinya masing-masing. Ya. Gitu, misalnya teman-teman punya produk Sukor gitu ya, nanti teman-teman bisa langsung mengklaim kepemilikannya ke yang punya produknya. Gitu, karena Bibit di sini hanya perantara. Oke, komen berikutnya. Males bentuknya kecil. Besar kecil relatif sih ya kayak. Kecil itu mungkin kalau misalnya kita ngomong untungnya cuma 1%, tapi kalau uangnya 10 miliar kan gede juga ya, Ki? Iya, bener. Gitu. Jadi tergantung seberapa besar modal dulu nih. Betul. Mungkin yang bilang kecil, dan kita juga nggak tahu itu investasinya di reksadana apa dulu. Benar. Gitu. Benar. Bisa jadi di reksadana pasar uang dan baru 3 hari. Ya which is nggak kerasa lah. Betul. Aku tambahin nih kayak bahwa yang besar-besar tuh, misal contoh ya, sampai belasan atau puluhan persen untungnya Per bulan. Justru teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena gini nih cara pikirnya, kalau misalkan uang itu diputerin dengan untung 30% per bulan, berarti
orang yang muterin itu harus dapat untung lebih daripada itu kan? Benar. Karena kan kasih kita 30%, benar Ya, nggak Kak? benar. Nah, kasih kalian 30%, berarti harus dapat untung lebih daripada itu, 40%, 50%. Nah, diputerin kemana tuh? Itu yang harus hati-hati justru. Justru untung yang aman-aman aja, kita tahu uangnya diputerin kemana. Ya. Males daftarnya ribet. Wah, ini yang ngomongin daftar ribet, belum pernah coba daftar mungkin Belum ya. pernah coba daftar ini. Karena teman-teman sekali lagi aku kasih tahu kalau daftar ribet itu gampang banget. Teman-teman Yes. cuma perlu KTP sama rekening tabungan dan semua prosesnya bisa dilakukan hanya dari smartphone. Jadi full online dan kalau kalian lihat gitu ya, ketika klik daftar itu cuma 3 menit aja prosesnya. Setelah itu kalian isi data gitu ya, masukkan data-data yang diperlukan. Terus nanti kalian tinggal nunggu aja verifikasi selesai, kalian udah bisa investasi reksadana saat itu juga. Yes, daftar aja. Aku udah pernah coba, it's very easy. Next. Tapi jangan lupa dibaca untuk rules-rulesnya, untuk apa yang teman-teman isi. Karena ini adalah resmi dan diawasi oleh OJK. Ya, benar ya Kak ya? itu yang paling penting. Ya. Oke, terima kasih. Kasih dong satu pesan untuk mereka yang suka hate comment di YouTube ini. Mungkin jangan terlalu sering head comment, takutnya nanti jadi sayang, itu aja sih.